Shalom sahabat WB, tanpa terasa sudah hampir 1 tahun kita melewati masa pandemi COVID-19 ini. Ternyata pandemi ini bukan waktu yang singkat untuk kita lalui. Di dalam masa pandemi ini kita sangat akrab dengan istilah 3M. Namun di dalam 1-2 bulan terakhir ini ternyata peningkatan kasus positif baru virus COVID-19 meningkat cukup tajam. Dan 3M saja tidak cukup. Lebih dari 800.000 orang di Indonesia sudah terinfeksi virus corona. Dan jumlah yang meninggal dunia di atas 25.000 jiwa. Serta makin pula banyak bisnis yang kolaps akibat virus ini. Oleh karena itu kita perlu lebih waspada, dan dengan semakin tingginya kasus baru positif COVID-19, semakin tingginya angka kematian, tentu protokol kesehatan perlu lebih ditingkatkan. Pemerintah mencanangkan untuk bukan hanya 3M, tetapi kita perlu lebih lagi disiplin melakukan 5M. Ini adalah protokol kesehatan yang terbaru yang perlu kita perhatikan. 3M merupakan peran masyarakat ya, yang sudah dilakukan sejak virus COVID-19 ini masuk Indonesia. 74% masyarakat sudah mematuhi hal tersebut. Tetapi dengan perkembangan yang terkini, sekarang tidak cukup lagi 3M. Sekarang menjadi 5M. Apakah 5M itu? Yang pertama, memakai masker. Anda diharapkan memakai masker saat berada di luar rumah atau ketika berkumpul bersama kerabat dimanapun kita berada, terutama saat kita berbicara atau berdialog. Yang kedua, mencuci tangan. Anda mesti mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun secara berkala. Kalau tidak ada air dan sabun, pakailah hand sanitizer untuk membersihkan tangan kita, sela-sela jari dari kuman yang menempel. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Kalau ada keperluan yang sangat mendesak untuk membuat Anda harus pergi keluar rumah, ingatlah sahabat WB untuk menjaga jarak satu sama lain dalam keadaan apapun. Jarak yang dianjurkan adalah 1-2 meter dari orang di sekitar kita. Nah, sekarang kita bisa perhatikan apa itu M yang keempat. M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Kita diminta untuk menjauhi kerumunan saat kita ada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan semakin sering kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus COVID-19 semakin tinggi. M yang kelima, perhatikan sahabat WB, yaitu mengurangi mobilitas dan interaksi kita. Jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak, tetaplah di rumah. Sekalipun kita sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dalam keadaan yang sama. Selalu ingat bahwa virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. 5M ini adalah untuk mendukung gerakan sebelumnya, yaitu 3M. 5M ini dilakukan untuk membantu mencegah kecepatan penularan penyebaran virus corona di masyarakat. 5M adalah bagian kita yang harus kita lakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab, dan berlaku untuk semua kalangan. Hanya ada catatan khusus, untuk anak-anak di bawah 2 tahun tidak disarankan memakai masker, tapi bisa menggunakan penutup stroller, yaitu kereta dorong bayi atau face shield.
tapi tetap harus jaga jarak serta di bawah pengawasan orang tuanya. 5M yang sudah dicanangkan ini harus dipatuhi. Dan itu berkesinambungan dengan 3M yang sebelumnya. Jika kita abai akan salah satu dari protokol kesehatan yang terbaru, maka kita atau orang di sekitar kita akan lebih beresiko terinfeksi virus corona dan menyebabkan pandemi ini sulit berakhir. Kita juga wajib mematuhi semua poin yang ada di dalam protokol kesehatan yang baru ini. Gerakan 5M COVID-19 tetap harus dilaksanakan sekalipun vaksin virus corona sudah mulai diedarkan. Mari sahabat WB semua, kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kalau kita tahu, kita paham, dan kita taat melakukannya, maka kita adalah orang-orang yang bijaksana. Tetap sehat, tetap jaga diri kita, disiplin melakukan 5M, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.